Sob, muka kamu kok tegang banget sih? Otan gak bermaksud mengganggu tidur siang kamu kok. Kabur! Hati-hati paman, nampaknya suasana hati sobat Otan ini sedang tidak baik. Otan gak sangka, ternyata saat menyerang kamu bisa berlari sangat cepat sob, sampai paman kiper kewalahan. Waduh, sekarang ia malah menggigit sepatu paman. Sobat Otan ini menyerang sesuatu bukan tanpa alasan teman. Biasanya binturong menjadi agresif ketika wilayahnya diganggu. Selain itu, pejantan juga jadi lebih galak saat musim kawin tiba. Jadi, sedikit saja binturong terusik, jangan harap kalian bisa selamat dari kejarannya. Phew, syukurlah. Akhirnya Sobat Otan ini melepaskan paman kiper. Ayo paman, segera keluar kandang sebelum ada serangan kedua. Kok sekarang malah Otannya ditinggalin sih? Tolong! Teman, binturong termasuk hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Tapi siang begini kamu udah aktif manjat-manjat pohon sob. Asal kalian tahu, Sobat Otan ini sangat piawai memanjat loh. Bahkan keahliannya dalam memanjat gak ada lawannya. Di alam, binturong memanjat pohon untuk menghindari predator. Keahliannya memanjat pohon juga berguna untuk mencari makanan berupa burung dan buah. Lihat deh caranya berpindah dari satu dahan ke dahan lain. Dilakukan tanpa tergesa-gesa. Cakep. Pasti deh di antara kalian sebelumnya ada yang mengira kalau Sobat Otan ini adalah musang, kucing, atau bahkan beruang. Binturong memang sejenis musang, bahkan ia punya julukan musang besar. Sobat Otan ini habitatnya di hutan-hutan kawasan Asia Tenggara. Seperti yang berbulu hitam ini, ia berasal dari Sumatera. Kalau yang agak keabu-abuan ini berasal dari Pulau Jawa. Sepasang anak binturong Jawa ini lahir tanggal 12 Mei lalu di tempat konservasi ini. Karena lahir di masa pandemi COVID-19, keduanya diberi nama COVID dan Corona. Tapi mereka tidak berbahaya seperti virus COVID-19. Malah kelahiran mereka menjadi berita baik di masa pandemi COVID-19. Tuh, lucunya kalian sob. Otan bawa pulang satu untuk teman main, boleh ya paman? Binturong termasuk hewan arboreal, artinya ia banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Memanjat, melompat, dan berjalan di atas pohon jadi kegiatannya sehari-hari. Nah, kalau biasanya di sini mereka melewati batang pohon yang besar, sekarang Otan mau tantang, apakah Sobat Otan ini bisa melewati batang yang berukuran kecil? Kira-kira ia akan jatuh atau malah bisa melewatinya dengan mudah ya? Nggak pakai lama, sikat sob! Lihat teman, ia bisa dengan mudah melewatinya. Bahkan sampai bisa mondar-mandir ke sana kemari. Cakep. Cakarnya yang melengkung ditambah dengan kukunya yang tajam memudahkannya untuk mencengkeram batang pohon. Lalu ekornya gak cuma berperan sebagai penyeimbang saat berjalan. Ekor binturong disebut juga ekor prehensil atau dapat berpegangan pada batang pohon. Ekornya pun dianggap menyerupai kaki, sampai Sobat Otan ini dijuluki sebagai hewan berkaki 5 loh. For your information nih, engkel kaki binturong dapat berputar hingga 180 derajat loh. Artinya, kaki binturong dapat diputar ke belakang. Itulah yang bikin Sobat Otan ini lihai menuruni pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu.
Aduh, kalau Otan sih pasti sudah pusing 7 keliling, Sob. Walah, ternyata anak-anak binturong ini penasaran sama bunga, teman. Lucunya. Sama seperti anak kecil lainnya, anak binturong juga suka cari tahu hal-hal baru. Warna cerah bunga ini menarik perhatian mereka. Untuk mendeteksi sesuatu yang baru, anak binturong akan mengandalkan penciumannya. Secara alami, mereka akan belajar memilih yang bisa mereka makan atau tidak. Ternyata belajar bisa dilakukan di mana saja ya teman. Tidak hanya di sekolah, tapi di alam pun kita bisa belajar. Cakep. Teman, beberapa waktu lalu terjadi peristiwa di Tapanuli Utara. Munculnya hewan misterius yang menghisap darah ratusan ternak milik masyarakat. Dan setelah diselidiki, dugaan kuat pelakunya adalah binturong. Sebenarnya makanan kamu apa sih, Sob? Kita lakukan uji coba saja yuk. Kak Putri sudah menyiapkan buah-buahan dan juga daging segar. Kira-kira Sobat Otan ini bakal pilih yang mana ya? Covid. Dan ternyata pilihannya adalah daging. Yap, binturong termasuk dalam kategori mesokarnivora, yakni kelompok hewan yang 50% lebih makanannya berupa daging. Sisanya mereka makan buah-buahan dan sayuran. Lihat kan, setelah dagingnya habis, mereka langsung melahap buah. Jadi, rasanya sulit deh buat Otan percaya kalau kamu adalah hewan penghisap darah. Dan kalaupun memang benar kamu pelakunya, pasti ada alasan kamu melakukannya ya, Sob. Semoga saja peristiwa di Tapanuli Utara tidak terjadi lagi ya. Amin. Ada fakta unik seputar binturong nih. Sobat Otan ini punya kelenjar aroma di bagian bawah ekornya. Bau yang dihasilkan dari kelenjar tersebut mirip aroma popcorn mentega. Bau tersebut binturong gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain, termasuk menarik lawan jenis. Pantas saja dari tadi Otan mencium aroma popcorn. Nggak taunya asalnya dari kamu, Sob. Cie, ada yang punya mainan baru nih. Karaka suka gitu. Kalau main gak pernah ngajak-ngajak Otan nih. Kan Otan juga pengen ikutan. Apalagi sambil kotor-kotoran gitu tuh. Otan suka banget, Kak. Malah asik kena air begini ya. Karaka, sibuk banget sih. Lagi main apaan sih, Kak? Otan, nih Karaka nih sekarang lagi main-main mobil remote control tuh, keren ya. Ini tuh nggak cuma mainan Tan, jadi sekalian olahraga juga, jalan-jalan ya Mas ya. Bisa lari-lari gitu Tan, seru tuh Tan. Loh. Hei Bani, ngapain kamu di situ? Jangan ganggu Karaka dan temannya main. Awas, nanti kamu ketabrak loh Bani. Loh, nah tuh lihat. Ada kelinci ya. Maafin si Bani ya Kak. Iya. Kadang dia memang suka kepo. Mau ikutan Terus main siapa dia. aja suka diajaknya Mau main. ikutan main. Kamu mau lihat nggak? Mau lihat nggak? Kesana ya? Kesana Bang ya? Ya. Yuk, kita sana yuk. Ya. Ya, kita sini yuk. Kita lihat kelincinya. Oh, lihat. Tuh. Lucu ya. Ini kayaknya dia mau main nih. Tapi Karaka ini penasaran punya siapa ini ya? Tanya Otan ya. Tan, ini sobat kamu nih Tan? Iya Karaka, itu namanya si Bani. Berani balapan sama dia? Wah, kalau ditendangin balap kita berani ya. Berani Kin ya? Beranilah. Berani Tan. Oke, siapa takut? Otan cuma ngasih tahu ya Kak, si Bani ini kalau
jago. Jadi jangan kaget ya kalau nanti kalah cepat. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, balapan yang ditunggu-tunggu segera dimulai. Pesertanya antara si Bunny melawan mobil RC Adventure yang super garang. 1, 2, 3. Yuhu! Apa Otan bilang Karaka? Si Bunny unggul telak tuh dibanding mobil RC-nya. Gimana? Kermaks kan? Luar biasa kamu Sob. Sudah berhasil membuat Karaka geleng-geleng kepala. Cepet amat taruhnya ya Tan ya. Waduh, siapa lagi tuh yang kamu tantangin balapan, Sob? Emang gak ada capeknya ya kamu urusan balap-balapan? Gak salah nih, Sob. Kamu nantangin Om Aap dengan motor 150 cc-nya balapan. Otan gak ikut-ikutan ya kalau kamu kalah. Ayo Paman Dayat, bantu si Bunny biar larinya makin kenceng ya. 1, 2, 3, mulai! Oh my god! Otan sampai merinding kalau lihat aksi kamu balapan di slow motion kayak gini, Sob. Keren banget kamu, Sob. Otan makin jatuh hati. Motor trail 150 cc berhasil kamu kalahin juga. Kermaks kamu, Sob. Keren maksimal. Gak bikin Otan malu. Menurut info yang Otan terima, rekor tercepat kelinci balap di lintasan ini adalah 6 detik dengan jarak tempuh 110 meter. Yang artinya Sobat Otan ini bisa menempuh jarak 1 km dengan waktu 1 menit. Luar biasa. Untuk kategori kelinci balap, kemampuan kamu sudah di atas rata-rata nih Sob. Gak mau ikutan balapan beneran aja? Tanah Madura kan terkenal dengan para jagoan balapnya. Ya kamu ini salah satunya, Sob. Nah. Sekalinya nggak balapan malah berantem tuh sama kelinci lainnya. Ada masalah apa sih kamu, Sob? Walah, pantesan. Kamu masuk ke wilayah yang bukan kekuasaan kamu. Wajar yang punya wilayah marah-marah sampai ngejar begitu. Teman di rumah tahu nggak? Kalau kelinci adalah salah satu hewan paling teritorial di dunia. Mereka akan saling bertengkar untuk mempertahankan kekuasaan dan memperebutkan status dominan. Jika mereka merasa ada kelinci lain yang mencoba merebut wilayahnya, kelinci akan dengan gigih menjaganya. Sekuat tenaga mengejar dan melawan sampai salah satu dari mereka menyerah. Nah Sob, jadi jangan salahkan kelinci lain yang sikapnya gak ramah ke kamu ya. Sembarangan main aja sih. Nah gini dong Sob, kalau seneng balapan ya harus di tempat yang seharusnya. Wih, keren-keren banget sih kalian kalau sudah di lintasan. Balapan atau karapan kelinci sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Pulau Madura. Seperti di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, tempat dilahirkannya si Bunny ini. Gak cuma dewasa, anak-anak dan remaja juga sudah pandai menjadi joki balap dan punya jagoan masing-masing. Jangan salah teman, dari lintasan sederhana seperti ini bisa muncul bibit-bibit joki dan pembalap kelas atas. Kalau Otan pikir-pikir, kamu udah gak pantas ikutan balapan di sini Sob. Coba ikut lomba yang lawannya lebih jago dong. Berani gak kamu? Ini baru tempat yang cocok buat kamu Sob. Balapan kelinci sungguhan yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Pulau Madura. Bahkan ada yang dari luar pulau juga.
Penontonnya aja sampai rame begitu. Gak berhenti teriak memberikan semangat buat para pembalap di dalam lintasan. Ini adalah salah satu event balapan yang dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan. Tidak tanggung-tanggung loh teman. Ratusan kelinci saling berlomba menjadi yang tercepat untuk mendapatkan gelar juara. Sekarang giliran kamu nih Sob. Keluarkan kemampuan terbaik. Otan siap mendukung dan mendoakan kamu dari luar lintasan. Para joki sudah siap di garis start. Kelinci sudah mulai diturunkan ke lintasan balapan. Bersedia. Siap. Lepas. Tidak disangka dan tidak diduga. Di sini memang saingan kamu kenceng-kenceng banget, Sob. Tidak juara nggak masalah. Yang penting sudah berani tampil unjuk kemampuan untuk kita semua. Yeay, cakep. Loh, Bani, nggak ikut balapan lagi, Sob? Ngapain kamu di sini? Nah, kebiasaan kan? Main nyelonong masuk aja tanpa permisi dulu. Ya kan, berantem lagi. Baru Otan bilang, Paman, hei Paman, tolongin Otan dong. Itu pisahin si Bani yang lagi berantem di kandang sebelah. Untung saja Paman ada di waktu yang tepat. Semoga kalian gak ada yang terluka ya Sob. Kalian itu gak boleh barengan. Harus selalu pisah biar gak jadi perang dunia keempat. Sob, ada sobat Otan lainnya juga tuh. Kayaknya mau ngajak main bareng deh. Coba kita tunggu ya teman. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau mereka bertemu? Untung aja kamu gak diapa-apain, Sob. Sepertinya kalian berdua sedang dalam suasana hati yang baik. Bikin deg-degan aja. Aman, Sob. Kamu bisa lanjut main lagi kalau gitu. Om editor, coba ulang tayangannya dong. Ya ampun, kamu udah pensiun jadi pembalap dan beralih jadi atlet loncat indah nih Sob. Ngapain sih pakai nyebur-nyebur kayak gitu? Kamu kan bukan ahli renang. Ayo bisa Sob, bisa. Sebenarnya kelinci takut air teman. Tapi saat di alam liar seperti ini, apa saja bisa terjadi. Bisa saja karena mereka menghindari sesuatu atau bahkan karena kecerobohan sendiri. Bulu kelinci sangat tebal, jadi dia butuh waktu banyak untuk mengeringkannya. Situasi ini yang dikhawatirkan berbahaya bagi mereka. Kalau kelamaan dalam kondisi bulu basah, bisa-bisa terkena hipotermia teman. Ayo Sob, sedikit lagi. Yeay, berhasil. Mental juara memang beda. Salut Otan sama kamu Sob. Bisa keluar dari kondisi sulit tanpa kenal menyerah. Cakep. Udah ya Sob, tenangin diri dulu. Keringin dulu badan kamu. Baru nanti main lagi. Semoga kamu gak masuk angin ya Sob.